Saudara Presiden Prabowo Subianto mendesak audit keselamatan perkereta apian. Apa yang bisa dilakukan untuk jangka pendek, menengah, dan juga jangka panjangnya? Kita akan ulas bersama dengan Syaiful Huda yang merupakan Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI dari fraksi PKB. Telah bergabung bersama kami melalui sambungan daring dan juga ada Wakil Ketua Forum Perkereta Apian Transportasi Indonesia atau MTI, ada Mas Muhammad Fahmi Arsyad. Selamat pagi Pak Huda dan juga Mas Fahmi. Selamat pagi Mbak. Pagi Mas Fahmi. Tentu, ya pagi Pak Huda. Tentu kita prihatin begitu ya, apa yang terjadi, evaluasi semacam ini dimulai atau diawali dengan adanya tragedi dulu, baru kemudian ada evaluasi. Saya ingin tanya dulu ke Pak Huda. Pak Huda, Anda sebagai perwakilan kami begitu ya, masyarakat begitu, di Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI, bahkan Presiden pun sudah mendesak adanya audit keselamatan perkereta apian. Dari Komisi 5 DPR RI, kapan rencananya akan memanggil otoritas terkait untuk membahas hal ini dan apa yang akan didorong oleh Komisi 5 DPR RI untuk evaluasi secara menyeluruh? Secepatnya, karena kebetulan kami masih dalam waktu reses ini, tapi awal Mei kami sudah masuk masih masa sidang. Begitu kami masuk, nanti akan kami undang langsung Kementerian Perhubungan, KAI, dan semua stakeholder terkait gitu. Nah tentu sekali lagi kalau ditanya apakah ini ada aspek keselamatan yang belum sepenuhnya terpenuhi, jawabannya iya. Jadi isu menyangkut soal keselamatan ini terus tertunda berulang-ulang. Karena itu kita dapati wajah yang lama menyangkut soal isu keselamatan terkait dengan transportasi publik kereta api kita. Paling tidak ada 3 hal yang berulang-ulang kami diskusikan tapi belum masih tertunda itu. Yang pertama menyangkut soal sarana dan prasarana itu. Jadi pelintasan sebidang itu yang ribuan jumlahnya seluruh Indonesia itu dan terbanyak di Jawa. Sampai hari ini tata kelolanya memang masih compang-camping. Peristiwa bulak kapal pelintasan sebidang di Bekasi Timur itu semestinya kira-kira 10 tahun atau 15 tahun yang lalu sebenarnya sudah tidak boleh ada lagi. Harus tergantikan baik underpass maupun flyover gitu. Nah, tapi faktanya hari ini kita dapati bahkan palang pintunya aja juga tidak ada di sana. Padahal frekuensi jalur ini cukup tinggi sekali. Dan apakah ada aspek kelalaian? Nanti kita lihat hasil investigasi dari KNKT. Yang kedua adalah isu menyangkut soal evaluasi menyeluruh ke depan adalah soal sistem. Sistem mulai ini menyangkut soal sistem kita ini dalam kereta api ini dengan sistem persinyalan dan seterusnya itu, apakah sudah memadahi dalam situasi traffic yang cukup tinggi itu. Nah, kelihatannya memang perlu dilakukan double sistem begitu ya, yang nggak cukup persinyalan, double proteksi. Begitu ada error pada konteks persinyalan, ada yang masih dipegang untuk baik oleh masinis maupun semua pihak terkait dengan keselamatan ini. Dan hari ini kita memang belum mendapati itu. Tentu yang ketiga soal SDM. Kita butuh isu menyangkut soal human error yang berkali-kali jadi isu. Harus kita sudahi dengan SDM yang memadahi, kapasitas SDM kita terus bagus. Dan tentu soal kedisiplinan, gitu. Jadi 3 hal ini begitu konslet satu akan berisiko semuanya. Ada efek domino di sana ya Pak Huda ya? Persis, jadi disiplin juga menjadi faktor maha penting. Peristiwa kemarin yang diawali dengan mobil taksi, itu kan kira-kira ada peristiwa yang kedisiplinan yang kira-kira belum terlaksana dengan baik. Tapi saat yang sama
infrastrukturnya, palang pintunya nggak ada juga, Mhm, mhm. dan seterusnya itu. Karena itu saya kira ini bagian dari evaluasi kita ke depan, Mhm. dan semangatnya tidak, sekali lagi ini bukan soal ada anggaran atau tidak ada anggaran. Ini soal pengarus utamaan kita menyangkut soal isu keselamatan untuk transportasi publik kita. Mhm. Dalam hal ini adalah kereta api. Oke, negara harus menjamin, negara harus hadir untuk bisa memberikan keselamatan kepada warganya saat menaiki transportasi publik yang kemudian sudah disiapkan atau disediakan oleh pemerintah ya Pak Huda ya? Persis, dan karena itu dedikasi Pak Presiden langsung merespon, ini saya kira momentum yang terbaik. Kita kawal nanti di DPR, kita pastikan Kementerian Teknis mengeksekusi dengan baik dan cepat gitu. Oke. Kalau enggak, kita akan menghadapi situasi potensi kecelakaan dan tragedi kembali, dan ini nggak boleh terulang. Mhm, mhm. Oke, saya mau ke Mas Fahmi. Mas Fahmi tadi sudah dijelaskan oleh Pak Huda begitu, ada 3 fokus utama yang Ya, kemudian nanti harus ada evaluasi menyeluruh. Pertama adalah soal persinyalan begitu ya, kemudian juga ada beberapa termasuk yang menjadi sorotan adalah dengan diksi compang-campingnya manajemen soal perlintasan sebidang yang seharusnya ini ya, sudah bisa dibenahi 10 sampai 15 tahun yang lalu. Jadi sebenarnya apa yang menjadi hambatan soal perlintasan sebidang yang masih compang-camping? Hambatannya apa? ya. Izin menjawab dan meneruskan dari Pak Huda tadi bahwa memang betul pintu perlintasan itu memang PR yang udah lama ya, Mbak, di dunia perkeretaapian. Dan ini memang kita bisa lihat bahwa dibarengi juga oleh pembangunan developer yang dulu tuh sawah atau tanah kosong Mhm, di pinggiran kota Jakarta, kemudian developer itu banyak yang ngebangun di situ, Mbak, yang dulunya tanah kosong, sawah kosong, tiba-tiba ada perumahan, pada akhirnya banyak bermunculan pintu perlintasan liar di sana, mhm, gitu. Oleh karena itu dari kami, izin Pak Huda, semoga bisa diteruskan ya Pak, harapan kami dari MTI bisa ada SKB 3 Menteri Pak, dari Kementerian PU, Kementerian Perhubungan, dan Kementerian Dalam Negeri Pak. Karena memang kalau di Undang-Undang Jalan Raya, kemudian di Undang-Undang Perkeretaapian itu kan pintu perlintasan itu sebetulnya menjadi tanggung jawab dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, tergantung kelas jalannya Pak. mhm, Gitu. Betul. Nah, harapannya ini sebagai momentum supaya ketika ada SKB 3 Menteri dengan perintah Pak Presiden anggaran 4 triliun itu bisa selaras Pak. Jadi bisa Ya. tepat sasaran nanti. Seperti itu harapan kami dari MTI, Mbak. mhm. Oke, Izin Pak Huda. untuk perlintasan sebidang kalau dari MTI sendiri mendorong adanya SKB 3 Menteri Pak Huda. Ya, kira-kira begini, prinsipnya tidak boleh saling nunggu. Ada perlintasan yang melalui jalur jalan nasional, jalan provinsi, jalan kabupaten kota yang di dalam permen terakhir itu memang dikasih kewenangan masing-masing. Jadi pada konteks itu begitu masing-masing jadi masing-masing juga gitu. Kita ingin misalnya perlintasan yang paling banyak kan memang di jalan daerah, dalam ini kabupaten kota. Kalau kabupaten kota misalnya mendeklarkan aja bahwa kami nggak mampu, kami nggak punya anggaran untuk membangun, kami nggak punya anggaran untuk menggaji petugas, Hmm. kami tidak punya anggaran untuk membangun sarana prasarana permukaan jalan sama dengan permukaan rel yang biar nggak berisiko semua orang tiba-tiba macet di situ. Ini kira-kira komunikasinya itu nggak jalan, Mbak, gitu. Kalau misalnya kementerian teman-teman kabupaten kota mendekir kami nggak mampu, kami berharap secepatnya itu harus ditangani langsung oleh pemerintah pusat. Nah, selama ini kelihatannya sinergi itu tidak terjadi dengan baik, karena itu kita ingin begitu tidak deklar tidak mampu pemerintah daerah, pemerintah pusat kita minta untuk secepatnya langsung men-take over. Gitu. Termasuk siapa yang bertanggung jawab, menurut saya sudah semuanya, walaupun tadi sudah ada tanggung jawab masing-masing karena di perlintasan ada di
jalan masing-masing, provinsi, pusat, dan kabupaten kota, udah dipastikan aja pusat, misalnya begitu. Karena ini sekali lagi sesuatu yang nggak bisa ditunda, kira-kira begitu. Tapi kemudian mungkin saya rasa perlu juga adanya SKB 3 Menteri, jadi kemudian pemerintah provinsi, pemerintah kota, Pemkot atau Pemkap ini bisa lebih lega dalam tanda kutip ya ketika memang ada SKB 3 Menteri, jadi soal anggaran, soal dana yang selalu mentok gitu ya urusannya, pasti akan selalu mentok, ini bisa dipermudah dari pemerintah pusat, Pak. Ya, pada konteks regulasi sebenarnya udah ada semua. Tapi memang sekali lagi memang isu kita dari dulu kan isu soal implementasi. Nah pada konteks itu bahwa masih butuh turunan lagi SKB dan sebagainya teman-teman MTI, kami sangat setuju dan mendorong. Tapi prinsipnya secepatnya terrealisasi di lapangan dan kami setuju Pak Presiden langsung mengambil sikap tegas menyangkut soal perbaikan pelintas sebidang ini. Karena memang 70% kecelakaan karena akibat persoalan manajemen dan tata kelola di pelintasan sebidang. Oke, saya mau ke Mas Fahmi dulu. Mas Fahmi, kalau soal audit keselamatan yang memang sudah didesak langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk bisa segera dilakukan secara menyeluruh. Kalau dari MTI sendiri melihat untuk jangka pendeknya, apa yang paling urgent bisa dilakukan? Jadi yang paling urgent yang bisa dilakukan adalah terkait dari sisi prasarana ya, Mbak. Dari sisi pintu kelintasan memang paling tidak ada langkah-langkah yang cepat, misalnya dipasang early warning system gitu. Jadi ketika kereta mendekat itu paling tidak ada sirene yang berbunyi, itu juga bisa diimplementasikan. Kemudian pendidikan terhadap penjaga pintu, Mbak, itu juga harus di refreshment karena di beberapa kondisi. Jadi kalau kita buka data itu sepanjang 2026 kejadian kecelakaan di pintu perlintasan baik yang liar maupun yang terjaga itu ada 40 sampai di terakhir di kejadian Bekasi kemarin. Nah, ini ada beberapa kejadian, kami mencatat ada 7 kejadian yang memang diakibatkan karena si penjaga pintu belum tersertifikasi dengan baik. Artinya ketika ada keadaan darurat itu kan ada kode atau semboyan yang bisa dipahami masinis. Nah, tapi ketika semboyan itu sembarangan kan masinis tidak menganggap bahwa itu sebagai semboyan darurat begitu, Mbak Baga. Nah, ini yang butuh di refreshment lagi tuh si teman-teman di penjaga pintu gitu. Selain itu dari Kementerian Perhubungan, dari Dirjen Perkeretaapian juga punya namanya sistem manajemen keselamatan perkeretaapian, Mbak. Nah, itu bisa dilakukan ramcek atau pengecekan langsung ke lapangan. Jadi supaya dari teman-teman regulator juga mereka bisa melihat kondisi aktual di lapangan, kemudian bisa disesuaikan tadi dengan rencana kedepannya. Seperti itu, Mbak. Oke, berarti kecakapan begitu ya, kecakapan kompetensi ya, begitu, betul. Itu juga menjadi faktor yang krusial, tidak hanya bagi masinis tapi juga penjaga pintu perlintasan ya. Ya, betul, betul. Karena memang kalau kita lihat selama ini mungkin kita menganggap bahwa si pengguna jalan raya yang menerobos ya, tapi faktanya di lapangan adalah sepanjang 2026 ini ada beberapa kejadian yang karena si penjaga pintunya yang belum tersertifikasi atau sedikit lalai seperti itu, Mbak. Oke, itu kalau urgennya untuk jangka pendek begitu ya, kalau menurut Anda. Betul. Tapi kalau dari MTI sendiri, kalau untuk jangka menengah dan juga jangka panjangnya, apa yang menjadi catatan untuk masukan untuk pemerintah dalam hal ini adalah juga untuk DJKA? Ya, jadi untuk jangka menengah dan jangka panjang tentu audit tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Huda bahwa ada, kalau kami mencatat ada 5 item izin Pak Huda. Jadi ada item sarana, kemudian prasarana, SDM, SOP, dan regulasi. Kalau untuk sarana bisa pengecekan jangka pendek juga, itu pengecekan kondisi roda, rem, kemudian klakson, kesemboyan 35, kemudian bagaimana wiper, kemudian sistem komunikasi radio dari pusat kendali ke masinis, itu bisa dicek dalam jangka pendek. Kemudian dari sisi prasarananya juga untuk sinyal dan pintu perlintasan. Gitu. Dari sisi SDM, lisensi, kemudian kepatuhan terhadap SOP, izin Pak,
Jadi Ya. kita harus melihat bahwa apakah teman-teman yang ada di lapangan ini sudah patuh terhadap SOP. Nah itu juga harus dicek dengan refreshment tadi. Kemudian SOP saat kondisi darurat. Nah kemarin kejadian ketika ada trigger dari KRL yang menempel taksi, kemudian kereta berhenti di kilometer, kemudian setelah itu dilanjutkan kereta berhenti di Bekasi Timur dan tertubruk oleh Bromo Anggrek. Nah ini SOP kondisi darurat ini yang mungkin harus diupdate lagi nih, diperbaiki lagi. Oke, untuk Terakhir regulasi, Mbak. Oke, untuk SOP dulu, SOP kedaruratan pada saat ada insiden kereta yang soal insiden tertabrak itu, yang soal supir taksi daring, seharusnya SOP-nya seperti apa? Karena kan kalau kita lihat komuter lain itu yang Bekasi yang kemudian ditabrak oleh kereta Argo Bromo Anggrek ditabrak di stasiun Bekasi Timur. Seharusnya di stasiun kereta yang berada di stasiun itu dalam tanda kutip adalah aman, seharusnya posisinya aman. SOP apa yang kemudian melenceng di sini? Ya, sebetulnya kita masih harus menunggu ya, Mbak, bagaimana investigasi KNKT. Tapi kalau secara teknis yang ada di lapangan itu komunikasi antara stasiun sama masinis itu tidak diperbolehkan secara langsung, Mbak. Jadi sistem komunikasinya harus lewat pusat kendali, dari pusat kendali baru ke masinis. Nah ini sebetulnya SOP yang berlaku selama ini, Mbak. Nah ketika kondisi darurat mungkin bisa komunikasi antara stasiun dan masinis diberlakukan seperti itu, Mbak. Jadi karena gini, kalau kita lihat kondisi di lapangan, jarak antara Bekasi sama Bekasi Timur itu hanya 2,5 km, Mbak. Nah, di jarak seperti itu, KRL butuh waktu 6 menit 13 detik dari Bekasi ke Bekasi Timur. Sementara kereta jarak jauh dengan kecepatan 110 km per jam, itu butuh waktu hanya 1 menit 15 detik, Mbak. Jadi, ketika ada kondisi darurat, sepersekian detik, kemudian komunikasi itu delay yang diterima masinis, maka pengereman ini kan nggak akan sampai, Mbak. Karena secara teori jarak pengereman itu 700 sampai 1.200 meter. Dengan kecepatan 110 kemarin itu butuh 1,130 meter, Mbak. Nah, aktualnya kemarin jarak pengereman itu kurang dari 500 meter. Seperti itu, Mbak. Itu hitungan teknis ya, Mbak. Jadi untuk SOP pada saat kedaruratan seharusnya seperti apa? Untuk komunikasi. Jadi memang Jadi memang kondisi darurat ini kan kondisi yang memang harapannya tidak pernah terjadi ya, Mbak. Tapi ketika itu terjadi, maka butuh kesiapsiagaan untuk semua teman-teman di lapangan, Mbak. Nah, ini yang mungkin belum cakap gitu dan butuh di refreshment ulang gitu ketika kondisi darurat. Jadi ketika harus apa sih, urutannya harus apa. Nah, ini kalau memang belum di refresh lagi atau lupa, itu kan jadi pasti akan ada delay, Mbak. Ada kebingungan di situ. Oke, bagaimana Pak Huda merespon ini? Ya memang sekali lagi jangka menengah, jangka panjang, manajemen risiko kita memang harus kita perbaiki dan pembarui terus-menerus. Terutama pada traffic yang cukup tinggi ya, Jabodetabek ini. Apa yang disampaikan tadi oleh Mas Fahmi itu kira-kira rangkaian dari apa yang harus kita perbaiki, SOP, kemudian semua pelintas sebidang harus memenuhi standar pelayanan minimum, apa yang harus dibangun, SDM harus seperti apa, dan seterusnya itu. Nah, manajemen risiko kita ini paling tidak begini, jangka pendek, jangka menengah dan panjangnya proyek yang belum tuntas terkait dengan double track itu atau dui double itu sudah, itu nggak ada pilihan, harus dituntaskan gitu. Berapapun anggarannya, apakah ada. Pak Presiden punya komitmen yang kemarin sudah disampaikan gitu. Karena sudah nggak bisa lagi saya kira ditunda lagi, bercampur antara jalur kereta jarak jauh dengan KRL, persis. Itu. Yang kedua, untuk jangka pendek ini mengurangi dulu aja, mengurangi frekuensi dan
frekuensi perjalanan, yang kedua mengurangi kecepatan. Jadi kita berharap semua kereta api jarak jauh mulai dari Jakarta sampai Jabotabek mengurangi kecepatannya. Jadi peristiwa kemarin sesungguhnya peristiwa yang memang seolah-olah jalur bypass dan tidak ada keramaian memang Mbak gitu. Yang frekuensinya nggak cukup tinggi. Nah, saya kira ini bisa menjadi kesepakatan jangka pendek ini, pengurangan kecepatan sejak laju dari Jakarta Jabotabek ini. Begitu keluar dari Jabotabek bisa sebagaimana mestinya kebutuhan percepatan kereta api. Nah, pada konteks semacam ini, saya kira ke depan termasuk perbaikan yang terus perlu kita lakukan. Saya betul-betul penasaran peristiwa kemarin itu, misalnya yang tadi disampaikan oleh Mas Fahmi, secara teknis kan berarti memang nggak bisa lagi mengerem gitu. Dari kereta api Agro Bromonya. Bromo Anggrek, karena headway-nya memang Bromo Anggrek. Persis. Ada dua risiko kan, artinya kalau dia paksakan rem terus-menerus, gerbong bisa terbalik semuanya, tergelincir misalnya begitu. Memang risiko yang paling mungkin memang ditabrakkan gitu. Tapi apa yang terjadi memang ya itu di luar ini ya, di luar apa yang menjadi harapan kita semuanya gitu. 16 penumpang kita meninggal, perempuan, dan banyak yang kecelakaan yang lalu mengakibatkan hampir 81 orang yang sekarang mungkin tinggal 40-an yang masih dirawat di rumah sakit. Oke. Berarti itu artinya kalau dari Komisi 5 DPR RI juga tidak ada excuse lagi soal proyek double track ini, memang sudah harus tidak boleh ditunda lagi, khususnya dari untuk wilayah-wilayah yang trafiknya luar biasa padatnya begitu ya, demi keselamatan. Jangan sampai bercampur relnya antara kereta api jarak jauh dan juga kereta rel listrik atau KRL begitu ya. Betul Mbak, itu saya kira opsi yang harus dijalankan. Begitu ini masih jadi perdebatan, itu artinya kita sedang menyelenggarakan potensi tragedi akan kembali lagi. Oke, terakhir singkat saja Mas Fahmi, pesan apa yang ingin disampaikan mumpung ada dari DPR dan juga untuk pemerintah untuk bisa kedepannya bisa lebih baik lagi. Tentu kita tahu kereta api ini adalah transportasi yang banyak sekali digunakan oleh masyarakat dan karena memang murah di sana dan cepat. Ya. Kalau dari kami, harapan kami sederhana Mbak. Harapannya masyarakat ini bisa merasakan hak dasar, jadi untuk aman dan nyaman saat menggunakan transportasi publik gitu. Jadi kita juga pengen mendorong supaya masyarakat juga bisa sadar, bisa tahu bahwa pintu perlintasan itu ada untuk melindungi perjalanan kereta gitu Mbak. Bukan untuk hanya sekedar ada kereta lewat kemudian dia didahulukan, enggak, tapi memang untuk melindungi perjalanan kereta itu sesuai Undang-Undang Perkeretaapian dan Lalu Lintas Jalan. Kemudian harapan kami tadi izin Pak Huda bahwa ini bisa jadi momentum untuk perbaikan keseluruhan Pak, baik jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Harapan kami pintu perlintasan liar semakin banyak yang ditutup, kemudian banyak pembangunan flyover maupun underpass gitu. Jadi bisa tepat sasaran Pak. Tadi Pak izin SKB 3 Menteri Pak. Ya, siap. Oke, baik. Terima kasih Mas Fahmi dari Wakil Ketua Forum Perkeretaapian Masyarakat Transportasi MTI Muhammad Fahmi Arsyad dan juga ada Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI dari fraksi PKB Pak Syaiful Huda juga telah bergabung bersama kami. Yang terpenting adalah negara harus hadir untuk memberikan atau menjamin keselamatan masyarakatnya atau warganya dalam menaiki transportasi publik. Terima kasih Bapak-Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum. Terima kasih pagi. Terima kasih Pak Uda.